Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Buana. Sehat-sehat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Buana, semoga kita masih dalam keadaan sehat ya. Ingat enak, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa, dan kita harus menjaga kesehatan ya nak ya. Jangan tidurnya malam-malam, harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, kita bisa berjumpa secara langsung. Oke, untuk kali ini Rabu 12 Agustus 2020, materi kita yang ketiga ya sayang. Yang minggu lalu kita belajar sifat-sifat nilai mutlak ya kan. Ada 4 ya. Alhamdulillah sudah sebagian, hampir semua sudah mengumpul. Yang belum masih Bu Ana tunggu. Ingat ya nak, masih Bu Ana tunggu. Tugasnya dikirim via Japri ke Bu Ana. Boleh di WA grup, WA pribadi Bu Ana atau di Google Classroom. Sekarang kita masuk yang materi ketiga, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, kalau udah katanya persamaan berarti tandanya sama dengan ya, persamaan sama dengan. Oke, kita ingat kembali definisi pelajaran pertama. Misalnya kalau udah persamaan kita pakainya seperti ini, AX tambah B ya. Jadi ini kalau didefinisikan berarti AX tambah B jika, ingat, yang pertama adalah positif, berarti X-nya lebih besar atau sama dengan, ingat kalau ini pindah berarti jadi negatif, min B per A. Lalu yang kedua, ingat, negatif, dikurungi dia, AX tambah B jika X-nya lebih kecil dari min B per A. Ini diingat ya nak. Oke, Bu Ana buat contoh soalnya. Yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini ada 2 cara ya. Sebelum Bu Ana masuk contoh soal, 2 cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nanti Bu Ana jelaskan kedua-duanya ya. Yang pertama, ingat dia ada definisi. Dengan cara definisi. Yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanan. Nanti kita lihat ya masing-masingnya nak. Oke, contoh yang pertama Bu Ana buat. Contoh yang pertama Bu Ana buat misalnya harga mutlak X ditambah 1 sama dengan 3. Berarti yang pertama, cara pertama berarti cara definisi. Buat A ya nak. Berarti harga mutlak X tambah 1 kita definisikan terlebih dahulu. Berarti X tambah 1 jika, ingat ini kita buat di sini boleh, X tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya 1 ya kan. B-nya berarti yang ini nak. B-nya berarti juga 1. Berarti X sama dengan, pindah ke ruas kiri berarti 0 kurang 1. Berarti X-nya sama dengan min 1. Berarti X lebih besar atau sama dengan 1. Berarti X-nya boleh lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Untuk yang kedua, negatif X tambah 1 jika, berarti lebih kecil X lebih kecil dari 1, dari min 1 ya, dari min 1. Ini kita dapat ya, dari min 1. X tambah 1 jika X lebih besar atau sama dengan min 1. Baru yang kedua, min X tambah 1 jika X lebih kecil dari min 1. Ini lebih besar dari min 1 atau sama dengan min 1. Yang kedua, dia lebih kecil dari min 1. Kita lihat mana yang memenuhi. Ya, kita hapus silih-silihnya ya nak. Kita buat, ingat ini ada
konstantanya. Berarti kita teliti cara yang pertama untuk yang di atas, X lebih besar atau sama dengan min 1. Kita masukkanlah ini persamaannya. X tambah 1 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3. Pindah kemari kurang 1. Berarti X sama dengan 2. Apakah 2 ini lebih besar atau sama dengan min 1? Benar. Karena X sama dengan 2 lebih besar dari min 1. Berarti memenuhi. Ya, berarti jawabannya benar. Oke, kita analisa yang kedua. Untuk yang mana sayang? Untuk yang negatif. X lebih kecil dari min 1. Berarti kita masukkan. Ingat, ada kurungnya. Min X tambah 1 sama dengan 3. Ini kalikan sayang. Min kali X, min X. Min dikali 1, min 1 sama dengan 3. Berarti min X sama dengan 3. Pindah tempat berarti kurang, jadi tambah. Min X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 per min 1. Ini ada 1 tapi tidak kita tulis. Berarti sama dengan min 4. Min 4 itu X sama dengan min 4. Apakah lebih kecil dari min 1? Iya. Min 4 lebih kecil dari min 1. Benar. Berarti memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya apa Bu Ana? Karena dua-dua memenuhi. Berarti jawabannya 2 dan min 4. Inilah cara yang pertama. Cara definisi. Bagaimana cara yang kedua? Nih, lebih gampang lagi sebetulnya ya. Jadi kalian boleh pilih cara pertama atau cara yang kedua. Gua hapus dulu ya. Berarti cara yang kedua mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Cara kedua, Bu Ana buat cara B ya nak. Berarti harga mutlak X tambah 1 sama dengan 3. Ini jadi kuyung biasa. X tambah 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Dikuadratkanlah ruas kiri dan ruas kanan. Baru kita selesaikan. Apa arti kuadrat? Dikalikan sebanyak 2 kali. X tambah 1 dikali X tambah 1 sama dengan 3 dikali 3. Ya kan? Iya, oke. Kalikan nak. X kuadrat. X kali 1, X. 1 kali X juga X. 1 kali 1, 1. Berapa 3 kali 3? 9. X kuadrat. 1 tambah 1 berarti 2X tambah 1. Ini pindahkan kemari. Kurang 9 sama dengan 0. Persamaan harus sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Sama dengan 0. Ini bentuk apa nak? Bentuk persamaan kuadrat. Kita sudah belajar di SMP. Persamaan kuadrat. Dengan cara memfaktorkan. Berarti kita dapat. Bu Ana buat di sini ya nak. X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Berarti X. Berarti ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ingat kembali ya nak pelajaran SMP-nya. Berarti jika dikalikan sama dengan min 8 dan dijumlahkan sama dengan 2. Berarti kita buat X tambah 4 dan X kurang 2. Jika dikalikan min 8, jika dijumlahkan mereka 2. 4 dikali min 2, min 8. 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Ingat pelajaran SMP-nya ya. Ini berarti X1-nya sama dengan min 4. X2-nya sama dengan 2. Dari mana Bu Ana? X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 kurang 4. Berarti X1 sama dengan min 4. Kalau ini X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 tambah 2. Berarti X sama dengan 2. Inilah dia sayang. Sama kan? Oke, kita lihat kembali tadi. Berarti jawabannya sama. HP-nya sama-sama angka 2 dan angka min 4. 2, min
4. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya anak-anak Bu Ana, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Jadi kalian catat, baru Bu Ana buat contoh yang kedua. Ya, supaya kalian lebih paham. Bu Ana buat contoh yang kedua. Perhatikan ya. Contoh yang kedua dia lebih kompleks sedikit ya. Jadi harus diperhatikan dan diingat pelajaran SMP-nya untuk persamaan kuadrat. Untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua Bu Ana buat contoh soalnya itu yang kedua.